Ibuku surgaku, cepat sembuh permata hatiku. Pulang ke pelukanmu, tentramnya telinga yang mendengar tanpa menghakimi. Terlihat selalu bahagia dan juga baik-baik saja, bahkan tampil sempurna di hadapan publik. Tak banyak yang tahu jika Raisa Andriana tengah mendapatkan ujian berat. Ya, penyanyi cantik itu menyimpan banyak perjuangan hidup ibunda tercintanya, Ria Mariati, yang didiagnosis mengidap kanker paru-paru stadium 4 sejak Oktober tahun lalu. Di tengah kesibukannya menyanyi, Raisa menyempatkan waktunya untuk menjaga sang ibu di rumah sakit. Dengan telaten dan penuh kesabaran, Raisa merawat ibunya tersebut. Kabar ini justru diketahui dari postingan sang kakak. Sontak saja, kabar ini begitu mengejutkan publik. Tak sedikit yang terenyuh dan simpati dengan sikap Raisa. Hey mom, I know we're good, you know. Dan aku sedih gitu kalau misalkan ibuku nanya gitu, apa kabar gitu. Sekedar apa kabar itu sesuatu yang sangat berjarak, ada jarak gitu. Apa kabar gitu. Itu kayak orang gak kenal, kayak orang yang jarang ketemu, kayak orang yang gak sedarah dan gak sedekat itu gitu. Nabi Muhammad tuh pernah bilang, siapa orang yang harus kamu hormati, nomor 1 ibu, 2 ibu, 3 ibu, baru ayah gitu. Jadi makanya aku bilang ibu 3 kali. Bahkan tanpa mengeluh dan juga mengumbar kesedihan, Raisa selalu sigap berada di sisi sang ibu dalam kondisi apapun. Gue nangis sesenggukan di situ. Ada momennya gue kayak ya Allah gini angkat, kayak ya Allah gini angkat. Ujian berat juga tengah dialami Eza Gionino. Meski sempat berseteru dengan sang ibu, nyatanya kini Eza begitu sedih ketika mengetahui sang ibu sedang terbaring lemah tak berdaya dengan menggunakan bantuan oksigen di rumah sakit. Mencoba tegar, Eza pun mengaji di samping sang ibu, diiringi suara bip khas monitor jantung atau alat kesehatan di ruang ICU. Namun hingga kini belum diketahui sakit apa yang dirasakan oleh ibu Eza. Masalah itu udah pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya gitu loh. Omong kosong kalau ada orang bilang nggak ada masalah. Justru dengan ada masalah, kita jadikan itu semakin dekat hubungan kita. Hampir sama dengan Raisa dan Eza Gionino, Darius Sinathrya juga sedang berjuang bersama sang ayah, Pujiono Sugiardo, yang kini sedang dirawat intensif di sebuah rumah sakit akibat komplikasi. Dia yang ngurusin semuanya, ya masih di rumah sakit, kondisinya sudah lebih baik, cuma memang karena usia juga ada komplikasi, jadi memang masih harus perlu observasi dan perawatan lebih jauh. Ya, sang ayah yang sudah lama stroke itu tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Rupanya ayah Darius mengalami banyak penyakit, seperti gagal jantung dan juga paru-paru. Panik dan takut terjadi hal yang tak diinginkan. Darius pun membawanya ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan. Udah berapa ya, 10 harian ya, 10 harian dirawat dan 2 hari terakhir kesadarannya udah mulai pulih, udah lebih sering bangun daripada tidur. Ada komplikasi ya dan ada beberapa treatment khusus yang memang harus dilakukan gitu. Bisa dibilang masa-masa kritisnya udah lewat, udah hampir 5 harian di ruang rawat inap biasa, udah keluar dari ICU juga gitu. Kita doanya aja, mudah-mudahan dikasih yang terbaik dan bisa segera sembuh dan pulang. Ramai-ramai tebar kebaikan mumpung Ramadan. Ramadan bulan penuh berkah. Setiap amal kebaikan dipercaya pahalanya dilipat gandakan. Tak mau menyanyiakan berkah bulan suci Ramadan,
Sejumlah pesohor selebriti tanah air ramai-ramai berlomba berburu kebaikan, mewakafkan hartanya untuk berbagi peduli dengan sesama dan membangun tempat ibadah. Ya, bencana banjir yang melanda Jabodetabek baru-baru ini membuat artis Zaskia Adiameka terpanggil untuk berbagi rasa. Spirit berbagi peduli yang terkandung dalam ibadah puasa benar-benar membuat istri Hanung Bramantio bergerak cepat turun gunung membuat posko peduli korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Bersama relawan lainnya, Zaskia rela naik mobil pick-up, membawa bantuan dan turun melintasi rumah warga yang terdampak bencana banjir. Soal kondisinya Kamu di situ takut ada ular? Aku kan galang dana juga. Galang dana kekumpulnya juga nggak sedikit. Aku pengen juga bisa memastikan ini sampainya kemana sih. Aku bisa ngeliat langsung, jadi aku menerima, aku bener-bener nyampein nih ya ke sini gitu kan. Yang menerima tuh ini, aku bisa melihat langsung, aku bisa nanya-nanya langsung, bisa pelukan langsung sama para penerima gitu kan. Seolah tak mau kalah dengan Zaskia Meka, Arie Untung dan Ricky Harun terjun langsung jadi relawan kemanusiaan di Gaza. Dua selebriti tanah air itu membagikan sembako dan Al-Quran untuk warga dan anak-anak di jalur Gaza, Palestina. Wah, itu bikin baper sih emang ya. Masalahnya mereka yang direbutin untuk Quran gitu ya. Tahu bahwa mereka tuh udah berbahasa Arab, baca Quran juga paham maknanya gitu, tapi merasa tetap butuh dengan Quran gitu. Walau begitu mereka tuh walaupun Qurannya seadanya yang mereka punya selama ini, tapi mereka banyak penghafal Quran. Itu yang menarik nggak ini? Dan mereka tuh rebutannya benar-benar serebutan itu sih. Maksudnya kita beda lah ya, kalau misalnya kita bantuan, kadang tuh ya kita bantuan sosial gitu ya, yang mungkin sembako atau mungkin ada uang atau segala macam, tuh biasalah kita temuin gitu ya, di mana aja kayaknya ya pasti rame. Tapi kali ini tuh yang direbutkan itu adalah Al-Quran, yang bikin kita tuh kayak nyes banget. Jika keluarga Arie Untung dan Ricky Harun jalani bulan suci dengan aksi peduli di jalur Gaza, Palestina, lain halnya dengan desainer kondang Ivan Gunawan. Ivan yang terlibat aktif membuat rumah ibadah di dalam negeri hingga ke benua Afrika. Demi fokus menjalani ibadah, Ramadan tahun ini kembali membangun musola di rumahnya. Jujur tahun ini lebih excited dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak tahu kenapa, aku tuh kayak bener-bener nggak mau terlalu banyak pekerjaan. Jadi aku ada live beberapa acara yang aku bikin di rumah supaya aku bisa sholat di rumah, bisa bener-bener ibadah di rumah gitu. Karena menurut aku kalau ibadah di rumah tuh kayak lebih enak gitu, lebih steril, lebih bersih gitu kan. Dan seolah tak mau ketinggalan berburu pahala di momen bulan Ramadan, Billy Syahputra yang sedang gigih mengajarkan kekasih bulenya berpuasa juga menyisihkan hartanya untuk merenovasi masjid yang dibangun mendiang kakak tercinta, Olga Syahputra. Melihat kondisi masjid sang kakak kurang nyaman, Billy pun langsung menyumbangkan sejumlah barang bangunan untuk renovasi masjid. Dan yang menarik, semua kebaikan yang dilakukan Billy ia dedikasikan untuk almarhum Olga yang sudah lama tiada. Mau beli parkir dulu ya teman ya, kurang ya? Tinggal segini ya? Semata-mata buat almarhum Olga lah. Ada rezeki yang Billy punya, terus Billy kasih untuk masjid ya semata-mata buat almarhum Olga gitu. Enggak banyak juga, yang penting Billy ikhlas gitu.